Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khadimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengadakan kajian rutin kita ya, di mana pagi ini saya ingin menambahkan keterangan tentang martabat Al-Khidir yang menurut para arifin itu adalah wali bukan nabi. Kemudian untuk kalau kemarin kita menggunakan kitab Jawahirul Ma'ani, ya boleh dibilang sepihak dalam Thariqah Tijani. Akan tetapi dijelaskan bahwa Syekh Zarruq mengatakan indal arifin dia hanyalah seorang wali. Ya, adapun yang mengklaim sebagai nabi adalah mereka ulama zahir. Ya, adapun para ulama thariqah, ulama sufi memandang dan berkeyakinan dengan dalil-dalil yang qat'i bahwa Al-Khidir itu adalah seorang wali bukan nabi. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, bagaimana dalam pandangan Imam Al-Ghazali? Kemudian ya kita kutip ya di kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ini kitab Ihya Ulumuddin halaman jadi ada kisah tentang musabba'atil asrah, amalan 10 bacaan dari ayat-ayat Quran dan selawat yang dibaca masing-masing 7 kali yang dianjurkan dibaca pagi sore dan keutamaannya sangat dahsyat. Di mana amalan tersebut diriwayatkan dianjurkan ya, dan diriwayatkan oleh Syekh Ibrahim At-Tiyami. Ya, ada yang disebut At-Taimi, ya At-Tiyami. Jadi Syekh Ibrahim At-Taimi ini mendapatkan amalan tersebut dari Al-Khidir. Kemudian cerita singkatnya, Syekh Ibrahim At-Tiyami mendapatkan hadiah amalan ini dari Al-Khidir ketika dia sedang selesai tawaf di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dia bertemu dengan Al-Khidir, kemudian mendapatkan hadiah. Ya, mendapatkan hadiah amalan musabba'atil asra. Kemudian dia tanya, apa keutamaan dari musabba'atil asra ini kalau dibaca dengan istiqomah? Al-Khidir bilang, nanti kamu akan bertemu dengan Rasulullah, tanyakan saja langsung pada beliau. Saya mendapatkan amalan tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa catatan penting yang perlu kita ketahui bersama dalam dialog tersebut. Kemudian setelah Syekh Ibrahim At-Taimi ini mengamalkan, pada suatu saat dia bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mimpinya yang pertama Syekh Ibrahim At-Taimi ini dibawa oleh para malaikat yang jumlahnya sangat banyak untuk melihat surga. Kemudian setelah sampai dalam surga tersebut, Syekh Ibrahim At-Taimi ini tanya, ini untuk siapa? Nah, ini untuk kamu. Dari amalan apa saya mendapatkan keutamaan surga yang megah kayak gini? Dari kebiasaan kamu membaca Al-Musabba'atil Asrah. Kemudian ya dia menjelaskan betapa agungnya surga yang dijanjikan tersebut. Kemudian dia tanya, bagaimana nanti orang-orang yang mengamalkan? Orang-orang yang mengamalkan musabba'atil asra ini,
kan dia tidak mendapatkan langsung juga tidak dan sebagainya. Malaikat menjawab, mereka akan mendapatkan sebagaimana yang kamu lihat ini. Ini diantara keutamaan musabba'atil asyra. Jadi dari sini saya menyimpulkan yang kesimpulan pertama bahwa musabba'atil asyra ini kan berasal dari potongan-potongan ayat Quran. Yang jelas ayat Quran ini yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Khidir mengamalkan ayat-ayat Quran. Berarti secara de facto di sini Al-Khidir itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebagai pengakuan de factonya serta de jure dia membaca potongan-potongan ayat Quran dengan keutamaan tertentu dan mendapatkan dari Rasulullah. Andaikan dia nabi, maka dia tidak mendapatkan dari nabi yang lain tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan nabi dengan wali, kalau nabi itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun aulia, para wali, mendapatkan amalan dari nabinya. Tidak ada nabi, tidak ada wali yang langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Andai pun seorang aulia ya mendapatkan ilham secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ngesub dari kenabian, dari nabi yang menjadi yang diikutinya. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itulah wali. Wali kenapa? Wali ini berada di bawah martabat kenabian. Nah, kemudian nabi siapa yang diikuti ya dia mendapatkan dari nabi tersebut. Sehingga disinilah ya bisa jadi Al-Khidir itu ya dulunya, tapi menurut para ketika zaman Nabi Musa aja sudah bukan nabi. Kenapa? Yang bersangkutan Al-Khidir itu telah berbuat dosa besar, membunuh manusia. Yang kedua, merusak barang orang. Lah ini, dan Nabi Musa mengingkari dengan ucapan laqad ji'ta syai'an imra dan laqad ji'ta syai'an nukra. Lah ini adallud dalil. Ya. Syekh Ahmad At-Tijani menyatakan ini dalilnya dalil, jadi dalil yang paling kuat bahwa dia bukan nabi. Kenapa? Telah berbuat dosa. Sedangkan nabi maksum. Jadi dosanya dosa besar dan dosa ya yang bersifat umum, ya kelas menengah, mutawassit. Itu. Apapun nabi tidak boleh berbuat dosa sekecil apapun karena dia terlindungi dari perbuatan dosa dengan perlindungan yang sangat ketat dengan istilah maksum. Adapun aulia, para wali kutub, juga tidak akan mampu berbuat dosa karena dia mendapatkan perlindungan mahfuz, yaitu perlindungan di bawahnya perlindungan terhadap para nabi. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana dengan kejadian Al-Khidir memberikan amalan kepada seorang wali dan yang bersangkutan dikenal wali abdal. Ibrahim At-Taimi ini wali abdal. Kemudian setelah bertanya apa keutamaannya, dia bilang, nanti kamu akan bertemu Rasulullah dan tanya saja sama beliau, saya mendapat dari Rasulullah. Berarti dia mendapat dari Rasulullah. Jadi ciri kewalian adalah mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di abad ini orang setelah Rasulullah diutus ya. Jadi kalau wahyu untuk orang lain sudah, wahyu kenabian sudah sudah terputus setelah selesainya, setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah selesai, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu kenabian sudah terputus dengan selesainya Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Khidir
bukan mendapatkan wahyu dari Allah, tapi mendapatkan amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa musabba'atil asyra ini. Berarti ngesub. Ya, jadi ngesub dari ibaratkan perusahaan, dia bukan jadi nabi itu ibaratnya pemegang merek. Ya. Jadi agen tunggal dari pabrik. Ya, itulah nabi yang langsung dapat dari pabrik, bukan dapat dari orang ketiga dan lain sebagainya. Adapun yang melanjutkan mengambil dan mengedarkan dari agen tunggal ini, ya dealer-dealer itulah para aulia. Nah, kalau dapatnya dari agen tunggal berarti bukan nabi, tapi seorang wali. Jadi yang mendapatkan dari agen tunggal itu bukan agen tunggal, tapi seorang resellernya, ya dari para dealer dan agent-agent. Ya seperti itulah Al-Khidir dalam kedudukannya amalan dalam pengamalan musabba'atil asyra yang diberikan kepada Syekh Ibrahim At-Taimi ini. Kemudian yang kedua, ya, amalan ini salah satu amalan yang akan mengantarkan seorang kalau istiqomah bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Syekh Ibrahim At-Taimi ini bermimpi Rasulullah. Kemudian dalam mimpinya tersebut Syekh Ibrahim At-Taimi dibawa oleh malaikat ke sorga, di mana sorga tersebut adalah balasan untuk mereka yang mengamalkan musabba'atil asyra. Si Ibrahim tanya, apakah orang yang tidak melihat mimpi kayak saya ini ngamalkan musabba'atil asyra ini akan dapat seperti yang saya dapatkan? Ya, malaikat mengatakan pasti. Ya. Jadi mendapatkan seperti apa yang Anda dapatkan. Nah, dari disitulah. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, dalam kondisi Syekh Ibrahim At-Taimi bermimpi dirinya ada di sorga diiringi para malaikat, tiba-tiba dia bermimpi kehadiran Rasulullah di situ. Ya, jadi Rasulullah hadir bersama 70.000 malaikat yang bersaf-saf di belakang beliau, mengiringi kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang safnya itu ya sejauh barat dan timur, artinya ujung alam dengan ujung alam. Ya, saking panjangnya safnya 77.000 saf. Kemudian setelah itu Syekh Ibrahim tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dialognya dijelaskan di kitab Ihya halaman 341. Kemudian Rasulullah fasallim alaiya memberi salam kepadaku, kata Syekh Ibrahim At-Taimi. Wahada biadi, kemudian dia memegang tanganku. Ya, Rasulullah memegang tangannya Syekh Ibrahim. Fakultu, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-hadiru ahbarani annahu sami'a minka hadzal hadits. Ya. Jadi Syekh Ibrahim At-Taimi bertanya tentang amalan musabba'atil asyra ini. Dia mendapatkan dari Al-Khidir dan Al-Khidir menyatakan mendapatkan dari Kanjeng Nabi. Faqalah, kemudian Rasulullah bersabda, shadaqal hadir, benar ya yang benar Al-Khidir. Shadaqal hadiru wa kullu ma yuhkihi fa huwa haqqun. Ya. Benar Al-Khidir itu dan semua yang diceritakan itu perkara yang benar. Wa huwa alimu ahlil ardi, dan dia adalah paling alimnya penduduk bumi. Wa huwa raisul abdal, dan beliau adalah
pemimpin wali abdal. Wa huwa min junudillahi ta'ala fil ard, ya. Dan dia adalah tentara Allah di muka bumi. Jadi inilah kejadiannya. Yang pertama, Syekh Ibrahim Al-Tiyami At-Taimi ini bertanya kepada Rasulullah langsung tentang Al-Khidir. Yang tadi tentang keutamaannya, yang kedua tentang Al-Khidir. Ya Rasulullah, katanya ya saya dapat amalan musabbatil asrar dari Al-Khidir. Katanya dapat dari jenengan. Apa benar ini ya Rasulullah? Lah Rasulullah menyatakan sadaqah huwa, benar. Sadaqal hadiru, benar Al-Khidir. Kemudian wa kullu ma yuhki hak, yang dia ceritakan sama kamu itu benar. Ya, kemudian Rasulullah memberikan tambahan keterangan bahwa alimun nas fil ard. Dia adalah orang paling pintar di muka bumi. Wa huwa raisul abdal, dan dia pemimpin wali abdal. Wa huwa min junudillahi ta'ala, dan fil ardi dia adalah tentara Allah di muka bumi. Nah, dari kalimat ini ada beberapa sifat yang diberikan oleh Rasulullah. Satu tentang kealimannya. Yang kedua, martabatnya apa? Raisul abdal, pemimpin wali abdal. Ini sudah qat'i Rasulullah yang menyatakan. Walaupun dalam mimpi, kenapa? Ya bermimpi Rasulullah, hakikatnya ia bertemu dengan Rasulullah langsung. Man ra'ani faqad ra'ani, kata Nabi. Sehingga kalau ada pendapat dari orang lain, dari para aulia, para ulama, maka pendapat tersebut batal dengan dibatalkan oleh sabda Nabi, ya, yang tersebar di kitab-kitab tasawuf, termasuk yang ada di Ihya ini. Karena Nabi yang menyatakan, maka pendapat yang lain batal demi hukum. Karena pendapat yang lain, satu di bawah pendapat Nabi, yang kedua yang disampaikan Nabi itu perkara hak dan tidak bisa ditolak dengan argumen apapun. Kemudian yang berikutnya, Raisul Abdal, pemimpin wali abdal, bukan pemimpin wali kutub. Wali abdal ini levelnya menengah. Jadi ibaratkan perwira menengah, bukan perwira tinggi. Nah, ini martabat beliau seperti itu. Sehingga ya, kalau bagaimana dengan pendapat yang mengatakan Al-Khidir itu nabi? Jadi kalau pendapat Al-Khidir sebagai nabi, nanti timbul banyak permasalahan. Kenapa? Sekarang masih hidup. Kemudian berdakwah banyak menemui manusia, menemui orang Islam. Kalau i'tikadnya dia sebagai nabi dan sekarang masih berdakwah, berarti nabi terakhir siapa? Ini secara de factonya. Karena sudah qat'i dalam Quran, nabi terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat tentang nabi terakhir ini, Rasulullah menyatakan, la nabiyya ba'di wala rasulah. Tidak ada nabi setelahku, tidak ada rasul setelahku. Jadi kalau masih ada nabi dan rasul yang masih berdakwah, berarti bertabrakan dengan firman Allah tentang Rasulullah sebagai al-khatmul anbiya wal mursalin. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, lagi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Berlawanan dengan ini. Juga berlawanan dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwa la nabiyya ba'di wala rasulah. Berlawanan dengan ini. Berikutnya, ya, kenabian Al-Khidir, kenapa kok terjadi simpang siur di masyarakat? Karena di Quran tidak disebut martabatnya. Bahkan namanya tidak ada. Jadi ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk belajar tentang ilmu hakikat,
Yang mana bukan hakikat Rabbani, tapi hakikat makhluk. Dan apa yang terjadi pada makhluk dibalik ya zahirnya makhluk itu. Kenapa? Ya sebenarnya ini hanya teguran kepada Nabi Musa, di mana ketika ditanya oleh umatnya, adakah orang yang lebih pintar dari kamu? Sebagai nabi, ilmu kenabian itu pamungkas, tidak ada ilmu di atasnya kenabian. Maka Nabi Musa mengatakan, tidak ada. Pernyataan ini benar, cuma secara etika. Ya ini. Jadi kalau Nabi melanggar etika, ini sudah masalah. Jadi apalagi hanya hakim agung melanggar etika, lebih bermasalah. Nabi saja melanggar etika, teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus menjalani hukuman, harus mencari orang yang lebih alim tersebut. Ada yang lebih pintar dari kamu. Ya. Yaitu Al-Khidir. Yang Allah beri ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sehingga ayatnya ketika Al-Khidir mengadakan perjalanan panjang, maka di surat Kahfi dinyatakan fawajada, maka Nabi Musa yang saat itu didampingi muridnya Yusha bin Nun, ya keduanya fawajada abdan, seorang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan, yang mana dia ya kami beri rahmat. Menafsirkan rahmat inilah ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat nubuwatun fi kaulin, ini kata kitab tafsir Jalalain, kenabian menurut satu versi pendapat, wa wilayatun fil akhar, dan pendapat yang lain tentang itu martabat kewalian. Kemudian selanjutnya berkembang di kitab-kitab tentang tasawuf khususnya, ya termasuk yang sangat keras merespon pendapat kenabiannya itu adalah Syekh. Karena juga ada yang begitu keras dalam menyatakan dia itu nabi, kemudian kalau tidak yakin dengan kenabiannya kafir, lah ini ditentang oleh Syekh. Oke, kalau memang dia nabi, ya sudahlah, kita tidak terlalu mikir. Tapi mengkafirkan orang yang tidak percaya, itulah yang saya tidak setuju, kata Syekh. Dan macam-macam. Ya diantaranya ada yang berpendapat bahwa dia diutus untuk sekelompok manusia di lautan atau di pulau-pulau kecil tengah laut yang terpisah jauh dengan kepulauan yang gede, sehingga tidak dapat informasi tentang syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah ngutus mereka untuk ngajari mereka dengan syariatnya. Nah, ini juga bertentangan dengan ayat Quran, di mana Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus kamu kecuali untuk seluruh manusia. Kalau masih ada tersisa yang ada di tempat yang jauh, berarti tidak sempurna, tidak tercover maksud dan makna dari ayat Umar arsalnaka illa kafatan linnas, ini basyira wa nadhira. Ya. Tidak tercover, berarti bertentangan juga dengan ayat ini. Ya. Kemudian termasuk Umar arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, diutusnya Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh manusia, seluruh alam. Tercover baik di benua, pulau, sampai pulau terkecil di tengah lautan, tercover semua. Jadi itulah alasan-alasan yang berkaitan dengan kenabian dan kewalian Al-Khidir, di mana ya guru kita khususnya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an berpendapat beliau itu wali bukan nabi. Kemudian yang paling riskan juga yang kaitannya dengan akidah nanti, kalau kita yakin dengan kenabiannya, kemudian kita beribadah, bertawassul dengannya, dengan apa yang menjadi kegiatan-kegiatannya, syariat-syariatnya, maka kita ini umatnya Nabi siapa? Umat Rasulullah atau umat dia? Ini yang pertama. Kemudian berikutnya pertanyaan juga, ya,
Karena juga ada yang ngotot dengan kenabiannya, akan tetapi ada pemahaman yang rancu. Kenapa? Ya dia mengatakan ada thariqah yang dikenal dengan nama thariqah Hidriyah. Thariqahnya Nabi Hidir. Nah, yang perlu kita ketahui bersama oleh para pemirsa, thariqah itu amalan yang diberikan oleh para wali, di mana amalannya ini punya sambungan sanad dengan Kanjeng Nabi. Jadi amalannya wali yang punya sanad nyambung pada Nabi, itulah thariqah mu'tabar. Lalu bagaimana kalau thariqah langsung nyambung pada Nabi, dapat dari Nabi? Lah ini juga kerancuan berpikir tentang martabat kenabian dan kewalian. Jadi martabat kewalian itu dapat amalan dari Kanjeng Nabi dengan sanad yang nyambung pada beliau. Adapun kenabian langsung dapat ilmu dari Allah, dapat firman Allah, dapat wahyu dari Allah, dan dia mengamalkan dan menyebarkan atas nama dirinya. Dan itu syariat. Sehingga kalau dia sebagai nabi, kita amalkan ilmunya dan bimbingannya, berarti kita double syariat nanti. Di mana ya dalam hal ini ya Nabi tidak mau. Cerita yang menyatakan bahwa Nabi tidak mau umatnya double syariat, silakan buka di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, dari panjangnya uraian dan hadis-hadis yang ada di situ di tafsir Ibnu Katsir tersebut, ada riwayat Sayyidina Umar memegang dan membaca kitab Taurat, ketahuan oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apa yang kamu pegang itu Umar? Sayyidina Umar menjawab, karena tidak mungkin berbohong pada Nabi. Sayyidina Umar menjawab apa adanya, Taurat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa tidak cukup bagimu Quran? Kemudian Sayyidina Umar masih ngeyel, sedikit ngeyel, ingin nambah wawasan. Nabi dengan muka marah, ya, dengan roman muka yang merah, ya, karena tanda beliau itu marah, dan bertanya lagi pada Umar, tidak cukup bagimu Quran? Akhirnya Sayyidina Umar sadar bahwa Nabi itu murka dan tidak berkenan. Maka Sayyidina Umar membuang kitab Taurat tersebut, diletakkan dan bertaubat kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Itu. Jadi Nabi tidak berkenan. Kemudian ditambah lagi Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, "Lau kana Musa wa Isa hayain." Andaikan Musa dan Isa keduanya hidup, ya, ma wasi'ahuma illa ayat tabi'ani. Tidak ada keringanan bagi keduanya kecuali harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Artinya andaikan Nabi Isa dan Nabi Musa sama-sama hidup, ya, dihidupkan dengan umur panjang oleh Allah sampai dengan saat ini, sampai dengan Nabi itu diutus, maka tidak ada pilihan bagi beliau kecuali Nabi Isa dan Nabi Musa yang jelas kenabiannya tertulis namanya dalam Al-Quran sebagai Nabi, itu tidak ada keringanan kecuali harus turun pangkat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk kenabian terdahulu bisa, dalam satu masa bisa ada 2 atau 3 nabi atau berapapun. Tapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian terjadi kekosongan kenabian selama 600 tahun, maka sejak itu setelah itu Rasulullah diangkat, diutus oleh Allah sendirian. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mau dengan syarikah, demikian juga nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersyarikah dengan nabi-nabi yang lain.
Andaikan ada Nabi, tidak ada jalan bagi mereka kecuali menjadi umat Rasulullah. Kemudian berikutnya juga para hadirin rahimakumullah tentang kewalian untuk para wali yang lain. Sebelum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, ya, itu sanad sanad thariqah terdahulu didapatkan dari wali lain. Kemudian sampai usul, wali tersebut membuat thariqah sesuai dengan versinya dan lepas dari thariqah sebelumnya, tapi sanadnya tetap jalan dari amalan wali sebelumnya yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah dan lain sebagainya. Itu adalah amalan dari sahabat yang sir dari Sayyidina Abu Bakar, kemudian yang jahr dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan turun-temurun ke para aulia, yang para aulia ini mengamalkan dengan sanad tersebut dan berhasil sampai futuh dan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah usul dia bikin lembaga sendiri atas nama dirinya. Tapi sanadnya dengan sanad dari para aulia ke sahabat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan amalan yang didapat oleh Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Setelah Rasulullah tidak pernah memberikan amalan thariqah kepada siapapun setelah zaman sahabat tersebut, dan pengamal thariqah sufiyah mendapatkan dari sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, maka Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an yang pertama kewaliannya yang melantik langsung Rasulullah. Yang kedua, amalan thariqahnya yang memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturan-aturan thariqahnya juga seperti itu, termasuk juga adab, ya, adab suluknya pun juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga tarbiyah dan tarakkinya langsung Rasulullah yang nangani ikhwan thariqah Tijani. Dan Rasulullah memberikan jaminan, ya, dhamanat yang sangat dahsyat yang tidak pernah diberikan kepada pengamal thariqah sebelumnya, karena kemuliaan thariqah ini yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah salah satu alasan mengapa wirid tarekat Tijani tidak boleh dicampur dengan wirid tarekat lain, dan tidak boleh double thariqah dalam thariqah Tijani yang menentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan double thariqah, ngamalin Tijani dan ngamalkan yang lain, dan dia merasa tidak batal, ya aturannya dari mana? Kalau dia yang katanya karena sudah tabahur dan ini dan sebagainya, yang perlu dipertanyakan, apakah sudah lebih tinggi dari Sayyidi Syekh martabatnya? Sayyidi Syekh aja tidak berani melanggar karena ketentuan Rasulullah. Lalu bagaimana orang yang mau ngamalin tarekat Tijani, ya, berani-beraninya melanggar, kemudian mengklaim, ya, dia bisa ngamalkan wirid macam-macam thariqah bareng-bareng atas izin dari Rasulullah. Nah, ini yang perlu dipertanyakan dan keabsahan pendapat tersebut. Kenapa? Ya, Sayyidi saja tidak berani ngomong begitu. Jadi kalau ada orang sekarang yang berani begitu, Masya Allah, lebih hebat dari Syekh Tijani. Karena Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu ketika mendapatkan sempurna amalan ini, dapat perintah dari Rasulullah untuk meninggalkan semua amalan tarekat sebelumnya yang pernah didapat dari para aulia, disuruh tinggalkan semuanya oleh Sayyidi Syekh, oleh Rasulullah kepada Sayyidi Syekh, dan Rasulullah menjamin aman. Kenapa? Meninggalkan amalan wali itu berat, tidak gampang. Makanya saat ini kalau ada orang mengamalkan amalan wali lain, berhenti kemudian pindah ke Tijani, aman. Kenapa? Yang menjamin aman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keluar dari Tijani, walaupun masuk amalan tarekat lain, tidak akan aman. Kenapa? Nabi tidak mau menjamin orang tersebut. Ya, demikian para ikhwan dan para pemirsa rahimakumullah tentang tarekat Tijani
Kenapa kok tidak boleh didobel-dobel dengan terikat lain? Kemudian tentang martabat Al-Khidir, ya, yang di sini yang mengatakan beliau wali bukan nabi, bukan hanya Syekh Tijani. Ya, wali sufi yang lain, ulama tasawuf yang lain, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 340 sampai dengan 341 terdapat cerita tentang amalan musabba'atil asyra, ya, oleh Syekh Ibrahim At-Taimi, di mana Al-Khidir mendapatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau nabi langsung dari Allah, kalau wali dari Rasulullah. Ini. Jadi yang paling jelas secara urutan-urutannya itu. Ya termasuk juga ya kalau dibahas dalam panjang tentang kedudukan wahyu, apakah setiap orang dapat wahyu itu nabi? Belum tentu. Karena ada wahyu yang diberikan oleh Allah kepada manusia biasa yang bukan nabi. Contohnya ibunya Nabi Musa yang dapat perintah dari Allah untuk menghanyutkan putranya Nabi Musa alaihissalam ke sungai. Itu perintah wahyu dari Allah. Termasuk juga wahyu terhadap ibunya Nabi Isa yang diperintah oleh Allah untuk menggoyang pohon kurma untuk dimakan. Kemudian ini manusia, ya. Tapi perempuan, maka tidak ada perempuan yang bisa jadi nabi karena martabat nubuwah tidak mampu disandang oleh laki-laki. Termasuk juga martabat wali kutub, al-qutbaniyatul uzma, tidak bisa disandang oleh perempuan. Hanya satu perempuan yang mampu karena sepanjang hidupnya tidak pernah haid, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hanya dia satu-satunya wali kutub perempuan. Adapun nabi perempuan tidak ada. Kemudian juga para pemirsa rahimakumullah, ya, ini berkenan dengan kenabian. Kemudian berkenan dengan wahyu. Dari macam-macam wahyu, hewan pun ada yang dapat wahyu. Itu apa? Ya ini tawon, apa namanya? Yang ngularin madu. Apa namanya? Lebah, ya. Jadi wauha ilan nahlati. Allah memberikan wahyu kepada lebah. Apakah lebah nabi? Bukan. Ini juga, ya, kita dalam memahami Al-Quran, kita harus mengikuti pakem-pakem yang telah ditentukan oleh ahlinya, di mana para ahli itu mendapatkan ilmu yang punya sanad nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tafsir mereka tidak akan salah. Dan kita ini saat ini kan tinggal nerima matangnya aja. Daripada kita ngarang-ngarang sementara kita pengetahuannya sangat-sangat terbatas, mending kita nyantol dengan pendapatnya orang-orang yang keilmuannya ini sudah dijamin sahih dan punya sanad nyambung pada Nabi dan masyhur di kalangan para ahli ilmu. Ya, jadi bukan masyhur karpe dewe, tapi masyhur di kalangan ahli ilmu dan mereka ilmunya dinukil oleh para ahli ilmu tersebut dan dinyatakan pendapat yang sahih karena mempunyai sanad nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, moga-moga membawa manfaat dan barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau benarkah Al-Khidir yang dikaruniai Allah umur yang panjang, adakah beliau pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika hidupnya, dan jika ada, sudah tentu beliau termasuk sahabat. Iya, sahabat kan. Iya. Jadi dalam riwayat itu selama Rasulullah bertugas tidak ada riwayat Al-Khidir ngaji langsung ke Rasulullah. Tapi riwayat takziah kepada Rasulullah itu ada. Ya, sehingga sampai dengan detik ini tidak ada yang berani memberi gelar sahabat kepada Al-Khidir karena tidak pernah bertemu
langsung dan belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tentang takziahnya ada riwayat-riwayat itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak ada dah. Ya, jika tidak ada, moga-moga pengajian ini memberi tambahan wawasan keilmuan kepada kita dan membersihkan tauhid ya, tentang kenabian kita. Cukup Nabi kita Rasulullah SAW asraful anbiya wal mursalin, dan tidak perlu kita iltifat, kita menoleh untuk mendapatkan bimbingan dari Nabi lain. Cukup dari Rasulullah SAW. Wabil khusus kepada ikhwan Thariqah Tijani, maka ya kita tidak perlu menoleh dengan pendapat siapapun selain dari pendapat guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Kalau kita ingin menjadi murid yang makbul ya di hadrat Allah dan Rasulullah, termasuk juga makbul di hadratnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.